Pertama, saya ucapkan terima kasih sekali kepada Grace Sang hari ini, terus Ali Sang juga yang sudah luangkan waktu di kesibukannya untuk mahasiswa kami di sini, ya mahasiswa yang baru belajar mengenai penerjemahan bahasa Jepang ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Terus saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak Kijang, ya Kang Jo, ya yang menjadi motor Kijang komunitas penerjemah Jepang atas kerjasamanya dan kontribusinya kepada dunia pendidikan bahasa Jepang, khususnya dunia pendidikan bahasa Jepang di Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Unsada, Universitas Dharma Persada. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang sudah hadir dari hari ini, ya sudah ada sekitar ada yang masuk ini banyak ternyata. Oke. Ada sekitar berapa nih? Masih belasan ya, terima kasih banyak. Oke, jadi sebelumnya saya akan jelaskan alur kegiatan hari ini. Pertama, nanti akan ada penjelasan dari saya terlebih dahulu mengenai perkuliahan Hongyaku Tsuyaku ini. Kemudian setelah itu nanti akan ada penjelasan mengenai materi mungkin dari Gracean dulu ya kali ya, nggak apa-apa ya. Terus selanjutnya sekalian perkenalan diri nanti dari Graceang selama 30 menit. Kemudian setelah itu disusul oleh pemateri selanjutnya yaitu Alisang, ya. Nanti akan ada materi juga dari Alisang atau cerita nanti ya, sharing pengalamannya menjadi interpreter atau translator. Dan di akhir nanti ada waktu sekitar 20 atau 25 menit untuk sesi tanya jawab antara mahasiswa dengan pemateri hari ini, ya. Baik, kita akan lanjut ke sesi berikutnya yaitu penjelasan mengenai perkuliahan Hongyaku Tsuyaku ini. Hongyaku Tsuyaku 2 ini merupakan mata kuliah tergolong mata kuliah baru, minasan. Jadi sebenarnya dulu sudah ada dasarnya, sudah ada perkuliahan berkaitan dengan penerjemahan, yaitu terjemahan Indonesia-Jepang atau Jepang-Indonesia. Hanya saja berdasarkan kebutuhan dari stakeholders, ya, dari stakeholders itu orang-orang atau kelompok-kelompok yang istilahnya mempekerjakan atau menggunakan para lulusan, ya. Jadi ada masukan dari stakeholders, masukan dari mahasiswa juga, ya. Terus masukan dari berbagai institusi pendidikan terkait bahasa Jepang. Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Unsada itu membentuk ada 4 profil lulusan. 4 profil lulusan ini adalah yang pertama adalah pengajar bahasa Jepang, yang kedua adalah penerjemah bahasa Jepang. Penerjemah ini bisa translator dan interpreter. Kemudian ada karyawan perusahaan Jepang, dan terakhir adalah peneliti muda, wakate kenkyusha, gitu ya. Nah, peneliti muda ini maksudnya siapa tahu dari lulusan S1 ini ada yang mau melanjutkan studi ke S2. Nah, kita menyiapkan itu. Jadi menyiapkan supaya lulusan kita ini bisa siap menjadi 4 profil lulusan tersebut. Nah, berdasarkan 4 profil ini maka muncullah mata kuliah yang gunanya untuk mendukung supaya mahasiswa itu bisa masuk ke 4 profil tadi. Nah, karena salah satunya adalah profil lulusan itu adalah penerjemah, maka dari itu sebagai cerminan dari silabus tersebut, dari 4 profil tersebut, maka muncullah mata kuliah Hongyaku Tsuyaku ini. Ya. Jadi pada dasarnya Hongyaku Tsuyaku ini dibagi menjadi 2, yaitu Hongyaku Tsuyaku 1 dan Hongyaku Tsuyaku 2. Kalau di Hongyaku Tsuyaku 1 itu mahasiswa dan dosen itu belajar mengenai penerjemahan lisan dan tulisan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Nah, kalau di mata kuliah Hongyaku Tsuyaku 2 itu sebaliknya. Jadi dibagi secara garis besar seperti itu. Terus tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa itu mampu melakukan penerjemahan baik lisan dan tulisan dengan memberdayakan resource dan kemampuan yang ada. Jadi di sini
saya sebagai fasilitator itu berusaha memberikan fasilitas bagaimana caranya supaya mahasiswa dengan kondisi yang sekarang, dengan kemampuan yang sekarang, itu bisa melakukan pekerjaan translator atau interpreter. Jadi tidak mengawang-awang. Jadi dengan kondisi yang sekarang itu bisa apa kita? Seperti itu. Terus kendalanya selama ini adalah tentunya dengan kondisi online ini banyak yang terbatas, tapi dengan kondisi pelaksanaan pembelajaran secara online ini kita bisa mendatangkan tamu seperti Grace Sang hari ini, Ali Sang ya. Jadi walaupun karena online lah, jadi kita bisa mendapatkan masukan dari praktisi-praktisi ya terkait penerjemahan ini yang sudah profesional, yang sudah punya banyak pengalaman. Terus kalau kendala di mata kuliahnya sendiri, mungkin kalau di Hongyaku Tsuyaku yaitu penerjemahan lisan dan tulisan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia itu sebenarnya karena menguasai bahasa targetnya, jadi mungkin kelihatannya nggak begitu sulit ya. Tapi justru waktu mengekspresikan bahasa Indonesianya itu yang sulit kadang. Jadi karena mahasiswa juga belum banyak bersinggungan dengan bahasa Indonesia yang formal gitu ya. Jadi sulit untuk mengekspresikan itu ke bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu ya. Kemudian ada juga kendala di perluasan makna dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Misalnya contoh konkretnya itu kata bawa ya, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia bawa itu bisa dipakai di berbagai konteks, tapi kalau sudah diproses ke bahasa Jepang itu harus ke bahasa Jepang yang sesuai dengan konteksnya. Misalnya bawa sesuatu ke dalam pesawat itu kan tidak mungkin motsu aja ya, ada mochikomu, ada motsu-motsu yang lain gitu ya. Itu kendalanya. Itu kalau di Hongyaku Tsuyaku 1. Kalau di Hongyaku Tsuyaku 2 yang penerjemahan lisan dan tulisan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang itu selain karena bahasa targetnya adalah bahasa Jepang, itu merupakan bahasa Jepang yang sedang kita pelajari sekarang, tata bahasanya juga, vocabulary-nya juga, jadi kita banyak mengalami keterbatasan di situ ya. Terus interpretasi kita terhadap teks bahasa Indonesianya sendiri juga kadang itu memiliki kesulitan tersendiri ya. Jadi kadang karena interpretasi terhadap bahasa Indonesianya tidak sesuai, nanti terjemahannya juga jadi menjauh dari pesan yang akan disampaikan. Ini seperti itu. Terus untuk mengatasi kendala-kendala tadi yang selama ini dilakukan, kalau di Hongyaku Tsuyaku 1 itu biasanya kita banyak latihan shadowing ya di semester lalu ya. Kemudian kalau di Hongyaku Tsuyaku 2 itu kita berusaha memperkuat kemampuan research ya mengenai bidang yang sedang diterjemahkan. Karena mau tidak mau kita pasti ketemu dengan istilah-istilah yang pasti belum dipelajari. Jadi kemampuan kita research ini sangat dibutuhkan dan hasil penerjemahan itu banyak bergantung ke bagaimana kita bisa meluangkan waktu dan tenaga untuk research tersebut. Oke, jadi itu sedikit gambaran mengenai mata kuliah Hongyaku Tsuyaku 2 ini. Mungkin ini gambaran untuk Grace Sang dan Ali Sang. Nah, baik, tanpa menunggu waktu lagi, apakah Grace Sang sudah siap? Jadi setelah ini kita akan masuk ke materi pertama dari Grace Sang. Sekalian perkenalan diri. Gimana Grace Sang? Apa sudah siap? Siap. Oke, ya. Terima kasih banyak. Jadi 30 menit pertama saya akan berikan waktu kepada Grace Sang. Kemudian 30 menit selanjutnya kepada Alisa. Dewa, yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Minasan, konnichiwa. Gak apa-apa ya di unmute ya, di mute. Minasan, kyou oai dekite ureshii desu. Grace と申しますya. Nama lengkap saya Gracia Magdalena Siahaan, panggil saja Grace. Saya adalah alumni D3 Jepang Unsada angkatan 1998 ya, sudah tua. Teman-teman S1 apa D3 ini? S1 ya. Oke. Hari ini saya mau sharing sedikit tentang pengalaman saya, apa yang saya dapatkan di kampus Unsada dan apa yang saya alami dengan ilmu yang saya pelajari di kampus ya. Saya senang sekali, saya berterima kasih kepada Hari Sensei karena sudah diberikan kesempatan untuk berbagi dan ini sebagai ucapan terima kasih saya kepada Sensei Tachi yang begitu banyak memberikan saya ilmu sehingga saya bisa menjalani suatu profesi yang seperti profesi impian ya, dream job untuk saya. Dan saya ingin
lebih banyak lagi alumni Unsada yang menikmati apa yang saya alami gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi Unsada. Nah, saya tidak panjang lebar, langsung saja saya share materi saya. Kalau sudah kelihatan bisa diinikan ya. Ups. Kelihatan ya materinya? Ya, Mas. Oke,早速始めます. Oke, topik saya adalah penerjemah dan juru bahasa My Job, My Adventure. Ya, saya yakin teman-teman di sini, saya panggil teman-teman aja ya biar berasa muda. Teman-teman di sini sebagai generasi yang jauh di bawah saya itu sekarang pasti sukanya sesuatu yang sifatnya happy, traveling, adventure ya. Jadi mungkin beda dengan angkatan saya dulu yang dream job-nya adalah kerja di balik meja gitu ya, working 9 to 5 gitu. Sekarang kan zamannya sudah berbeda. Nah, ini yang bisa teman-teman dapatkan dari profesi penerjemah atau juru bahasa ya. Oke, kita mulai saja. Nah, pertama-tama saya karena profesinya sekarang adalah freelance interpreter atau juru bahasa, saya akan mulai dengan apa itu interpreter atau juru bahasa ya. Juru bahasa adalah seorang ahli bahasa dan komunikasi yang bekerja secara profesional. Ya, profesional itu artinya nanti saya detailkan lagi di pertemuan-pertemuan yang menggunakan lebih dari satu bahasa dengan cara menyampaikan pesan pembicara secara lisan ke dalam bahasa pendengar yang tidak memahami bahasa yang digunakan. Jadi ini adalah tsuyaku ya. Kemudian apa perbedaannya dengan penerjemah? Teman-teman sudah paham pasti ya, juru bahasa atau tsuyaku itu bekerja dengan menggunakan bahasa lisan, sementara hongyaku atau penerjemahan itu menggunakan bahasa tulisan. Tapi kedua-duanya ini bukan hanya sekedar menerjemahkan kata per kata, teman-teman. Ini yang harus dicamkan ya. Kita menyampaikan pesan, gitu ya. Terjemahannya katanya bisa beda, tapi yang penting pesannya sampai. Itu yang harus dipahami oleh seorang khususnya juru bahasa. Seorang juru bahasa mendayagunakan semua unsur linguistik yang ada dan dimilikinya. Pemikiran ataupun pesan pembicara disampaikan kembali dalam bentuk lisan dengan memperhatikan, nah ini yang penting, ragam bahasa, ritme dan intonasi, serta retorika dan bahasa tubuh pembicara. Nah, kalau teman-teman sadari, cara saya berbicara ini adalah cara saya waktu menerjemahkan. Gitu ya, jadi seiring dengan waktu, kita akan semakin aware dengan bagaimana sih suara saya kedengarannya cempreng apa enggak sih gitu ya, cadel atau enggak sih, jelas atau enggak sih, su atau ju atau su gitu ya. Itu penting sekali ketika kita menjadi seorang tsuyaku karena kita berbicara dengan menggunakan mic dan itu langsung kedengaran di telinganya si pendengar kita ya. Dan bahasa tubuh, jadi saya berbicara juga menggunakan bahasa tubuh gitu ya. Nah, penjuru bahasaan dilakukan secara langsung pada saat yang bersamaan atau simultan atau tidak lama setelahnya alias konsekutif. Jadi juru bahasa tidak punya waktu untuk mencari padanan kata, boro-boro ya, apalagi browsing, lihat Google, lihat kamus, atau mau nyontek ke materi yang diberikan. Itu enggak ada. Sepersekian detik ya, seorang tsuyaku yang doji tsuyaku simultan, begitu pembicara bicara dua kata, tek-tek, dia harus langsung memproses dan langsung memproduksi bahasa sasaran. Gitu ya. Apa yang diucapkan tidak bisa diralat lagi. Nah, bagaimana triknya? Nanti saya kasih tahu. Bagaimana dengan konsekutif? Kalau konsekutif, si pembicara ini berbicara dulu sekitar satu kalimat, dua kalimat, baru kemudian dia akan jeda dan si juru bahasa akan menerjemahkan, gitu ya. Jadi itu bedanya. 1-2 kalimat dengan 10 kalimat yang diterjemahkan dalam waktu sepersekian detik setelah dia mengucapkan kata pertama. Gitu. Dan juru bahasa harus dapat mendengar, menangkap, memahami dan menganalisa, memproduksi ulang pesan dalam waktu yang sangat singkat dengan kecepatan yang sangat tinggi, sekitar 150 kata per menit. Ya, teman-teman, jangan terintimidasi dengan deskripsi saya ini karena ini semua bisa kita pelajari ya, dan ini juga tergantung dari jam terbang ya. Pada akhirnya kita semua bisa sampai ke sini kok. Nah, apa perbedaannya antara penerjemah yang Hoyaku dan Tsuyaku? Dalam penerjemahan ada rentang waktu cukup panjang
sehingga sampai di tangan pembaca, produknya nyata ada dapat disimpan. Sementara kalau kita juru bahasa, itu saat itu juga menerjemahkan, terlibat langsung dengan pembicara, pendengar, dan sementara. Sebab itu dikatakan juru bahasa ini bukan hanya membutuhkan kemahiran linguistik, tapi menuntut kemahiran dalam komunikasi dan menyampaikan informasi. Nah, apalagi nih namanya juru bahasa konferensi. Wah, kesannya tinggi sekali ya. Teman-teman, memang yang namanya konferensi itu dulunya diawali dengan penerjemahan pertemuan tingkat tinggi. G20, sekarang dulu namanya KTT non-blok gitu ya, tahun 1982 dimulainya. Nah, tapi sekarang yang namanya juru bahasa konferensi ini juga termasuk juru bahasa yang di komunitas, seperti mendampingi seorang klien di sidang, pengadilan ya, atau mendampingi seorang ekspat sedang berobat ke dokter, atau menerjemahkan seminar, menerjemahkan meeting, market research, training, apapun ya, kecuali guide ya. Jadi kalau tour guide itu tidak bisa dikategorikan juru bahasa konferensi. Nah, juru bahasa konferensi itu harus memiliki tingkat intelektualitas dan kreativitas yang tinggi, mampu berkonsentrasi penuh, mampu menganalisa dengan cepat, memiliki daya ingat yang kuat, khususnya daya ingat jangka pendek, mampu membaca dan masuk ke dalam alam pikiran pembicara, mampu menggunakan berbagai bentuk penjuru bahasaan, baik konsekutif maupun simultan dengan sama baiknya, memiliki suara yang baik, enak didengar, dan tidak mengganggu, dan bersikap profesional. Nah, mampu menjaga integritas, ini yang paling penting ya teman-teman. Pada saat kita menjadi juru bahasa, itu ada tuntutan, yaitu wajib menjaga kerahasiaan seluruh pembicaraan, pembahasan dan peristiwa yang terjadi di dalam ruangan maupun di kegiatan di mana kita bekerja, tidak menyebarluaskan isi, materi, dan hasil pembicaraan ke publik, apalagi diposting ke sosmed. Nah, it's a big no-no ya teman-teman ya. Walaupun kita bangga nih baru nerjemahin si Anu gitu kan, cekrek. Bahkan nih, misalnya ya materinya itu apa gitu ya, kita posting itu nggak boleh. Judulnya aja itu nggak boleh. Itu semua strictly confidential ya teman-teman. Bahkan kita harus tanda tangan NDA, non-disclosure agreement. Kita bisa dituntut kalau ada yang bocor gitu ya dari kita ya. Tetap bersikap imparsial dan tidak berat sebelah. Tidak mengganggu atau turut mengatur pembahasan yang sedang berlangsung ataupun yang akan berlangsung. Tidak menyampaikan pendapat pribadi ke dalam kegiatan penjuru bahasa yang mereka lakukan. Ya, kita pada dasarnya adalah alat, tanda kutip, gitu ya. Selalu mempersiapkan diri dengan baik, mampu memberikan hasil yang terbaik, memiliki ketahanan fisik dan mental yang tinggi. Nah, apakah jenis-jenis juru bahasa? Juru bahasa itu ada kira-kira 8 ya, tapi saya ambil 5 yang paling sering, yaitu pertama simultan, yang tadi saya bilang, ini alat yang dipakai untuk juru bahasa simultan ya. Kita mendengarkan apa yang disampaikan, kemudian nanti kita memegang satu seperti mic gitu ya, dengan bentuk yang seperti itu, tapi ujungnya itu ada mic-nya, transmitter namanya. Kedua, juru bahasa konsekutif. Ya, pembicara berbicara dulu sekian kalimat, kemudian titik, berhenti, dan kita menerjemahkan. Yang ketiga, juru bahasa berbisik atau whispering ya. Pada saat saya menerjemahkan bos saya di perusahaan, dia sedang menyimak meeting produksi, saya duduk di sebelah dia dan saya bisik-bisik bersamaan dengan apa yang di depan lagi ngomong, saya juga langsung ngomong gitu ya. Yang keempat, juru bahasa pendamping atau escort. Jadi tugasnya bukan hanya menerjemahkan pada saat meeting, tapi menjemput ke hotel, mengantarkan ke tempat pertemuan gitu ya. Waktu makan siang kita ikut mencarikan di mana restorannya, bahkan saya ikut menjelaskan ini makanan apa gitu ya. Ada sedikit unsur-unsur budaya yang kita masukkan ke dalam job kita sebagai escort gitu, sampai mengantarkan dia pulang lagi ke hotelnya. Atau mendampingi peserta training ke luar negeri, itu ya escort. Kemudian yang kelima, penjuru bahasa melalui telepon atau over the phone interpreting ya. Misalnya seorang klien mau membicarakan tentang kesepakatan dengan mitra bisnisnya, tapi mitra bisnisnya ada di luar kota dan dia mau bicara lewat telepon gitu atau alat the speaker gitu. Dan saya ada di sampingnya klien tersebut, mereka berbicara seperti itu ya. Nah, juru bahasa simultan bekerjanya dari dalam booth ya, kotak impian ini, ruang kedap suara. Menggunakan perangkat yang dikenal dengan sebut SIS, digunakan dalam lokakarya, seminar,
konferensi, pertemuan multilateral, atau pertemuan yang membutuhkan interaksi langsung dan interaktif. Membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Dibutuhkan 2-3 orang juru bahasa dalam satu kegiatan dan masing-masing juru bahasa bekerja dalam rentang waktu 15-30 menit secara bergantian. Ini harus kudu wajib gitu ya. Kenapa teman-teman? Karena aktivitas menerjemahkan simultan ini menentang alam, menentang bagaimana otak kita bekerja. Bayangkan kita menerima satu input ya, input bahasa, kemudian kita proses, otak kita memproses, dan dalam waktu yang bersamaan harus memproduksi bahasa sasaran. Gitu. Jadi manusia itu hanya bisa tahan berkonsentrasi juru bahasa simultan selama 30 menit. Lebih dari 30 menit maka konsentrasi akan menurun dan kualitas terjemahan akan berkurang. Nah, oleh karena itu dia harus gantian. Ya, dalam booth ini biasanya ada 2 orang. Jadi kita dengan partner kita sebutnya tandeman ya. Kita janjian dulu nih sebelum acaranya. Kamu duluan apa saya duluan gitu ya. Tiap 15 menit atau 30 menit gitu. Jadi jangan sampai teman-teman itu ditugaskan untuk menjadi juru bahasa simultan itu sendirian. Kenapa? Ya, walaupun kita merasa suka dengan pekerjaan kita itu, pada suatu saat teman-teman pasti ingin ke belakang. Ya, apa yang terjadi kalau kita tiba-tiba ada panggilan alam dan tidak ada teman yang menggantikan? Nah, loh, kacau kan jadinya. Ya, dan mempunyai tandem itu membantu sekali pada saat kita mendapatkan satu istilah yang kita tidak ketahui. Jadi pada saat dia lihat kita lagi kasih kode bingung gitu kayak ini apa gitu, dia bisa bantuin browsing. Begitupun sebaliknya. Jadi kerja tim ya yang namanya simultan itu. Kalau di booth ya, nah ini saya bicara mengenai yang on-site atau bertemu langsung. Kemudian untuk menjadi juru bahasa simultan, kita harus mencintai bahasa pastinya ya. Bekerja di bawah tekanan waktu koreksinya sangat sedikit, konsentrasi, memiliki skill keterampilan, psikologis, dan melepas ego. Nah, inilah juru bahasa konsekutif ya. Nah, juru bahasa konsekutif ini membutuhkan alat bantu yaitu note, catatan. Ya, bukunya bukan yang seperti biasa kita dibuka lembaran dari kanan ke kiri, bukan. Karena nanti kita akan repot buka yang mana tadi ya pembicaraan terakhir, enggak. Tapi yang seperti ini yang ada spiralnya. Ya. Jadi ini contoh acara kenegaraan mengenai pidatonya MC gitu ya, dihadiri oleh Pak Presiden. Nah, seperti ini. Ada salam, kemudian terima kasih kami ucapkan bla 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 bla. Acara ini sendiri dihadiri lebih dari 2.000 siswa dan 500 guru. Bagaimana kita sebagai penerjemah juru bahasa konsekutif mencatat, membuat catatan supaya kita bisa menerjemahkan dengan akurat ya. Jadi yang namanya juru bahasa konsekutif, kita tidak mencatat kata per kata teman-teman. Ya, di awal karir saya sebagai juru bahasa, saya menerjemahkan kata per kata. Yang ada pembicara sudah selesai, sekian detik setelah itu saya masih asik mencatat apa tadi dia bilang gitu ya. Begitu saya mengangkat kepala, semua audiens sudah ngeliatin saya, akhirnya kita jadi apa? Grogi, ngeblank gitu. Jadi yang efektif adalah kita mencatat seperti ini, sudah ada tekniknya. Teman-teman bisa pelajari di acara workshop ya. Kijang pernah mengadakan ini ya. Nanti bisa tanyakan kepada Hari Sensei atau nanti Hari Sensei bisa update ya kapan ada schedule workshop seperti ini lagi karena bagus sekali teman-teman. Ya, kita benar-benar praktek nih bagaimana menerjemahkan si pembicara ini. Ya, jadi ada trik ya dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan nanti detailnya akan bisa. Dan yang sebelah kanan itu adalah note saya sebenarnya yang benar-benar saya pakai waktu di Gemba gitu ya. Dan terbukti ketika saya mengikuti workshop mengenai note taking ini, saya aplikasikan ke pekerjaan saya. Klien saya bilang, Grace, terjemahan kamu sekarang lebih bagus loh, kata dia gitu. Jadi secara langsung itu langsung berdampak kepada kualitas terjemahan kita, teman-teman. Ya, semakin kita belajar, semakin kita memperbaiki skill kita. Nah, sifat yang harus dimiliki juru bahasa itu pertama ingin tahu, kepoan ya, suka belajar hal baru. Karena yang namanya
job untuk juru bahasa itu luas sekali, semua bidang. Pada akhirnya kita akan pernah mencoba semua bidang, teman-teman ya. Yang kedua, suka tantangan. Gitu ya. Saya waktu dulu itu adalah seorang anak yang lemah di eksak. Saya kuatnya di bahasa. Bahasa ya, saya punya minat bahasa asing. Saya tidak suka fisika, matematika, apalagi kimia. Dan saya masuk ke sebuah perusahaan yang memproduksi chemical. Apa yang saya temui, pekerjaan yang berhubungan dengan istilah-istilah kimia, istilah-istilah finance, kemudian mekanik, ya engineering. Tapi ternyata begitu saya jalani seru banget. Ya, saya juga dapat ilmu. Nah, yang ketiga, bermental kuat atau tidak baperan, karena banyak sekali orang-orang luar sana yang tidak paham profesi kita itu cenderung menyepelekan. Atau banyak sekali kondisi yang membuat kita terintimidasi. Misalnya, saya tidak pernah kuliah di Jepang, gitu ya. Jadi saya belajar dari perusahaan, belajar dari pekerjaan saya di perusahaan, dan waktu saya pernah mendampingi peserta training ke luar negeri, itu saja. Nah, kemudian waktu saya menerjemahkan ke klien saya, ternyata di sana itu banyak sekali staf-staf yang lama di Jepang, dan mereka tahu kalau saya nerjemahinnya salah. Kalau ada yang salah, dia pasti tahu gitu ya. Kemudian mereka ngomong dengan si Jepangnya itu dengan bahasa Jepang dengan lancar sekali gitu ya. Kadang itu membuat kita belum mulai itu sudah terintimidasi. Waduh, nanti kalau salah gimana dong gitu ya. Jadi seorang interpreter itu harus bisa menguasai pikirannya sendiri gitu ya, supaya percaya diri, supaya karena kalau kita percaya diri, kita tenang, kita bisa menjalankan tugas kita dengan baik seberat apapun tugasnya. Yang keempat, berintegritas ya. Yang kelima, profesional dan menjaga kerahasiaan. Nah, skill seorang juru bahasa. Yang pertama ya, kuat dalam 2 bahasa. Ya, ada bahasa A yaitu bahasa ibu, bahasa Indonesia. Untuk saya bahasa Indonesia, kita semua bahasa Indonesia. Yang B, bahasa kedua, bahasa asing yang dikuasai. Ya, ini harus menguasai sekali gitu ya, baik lisan maupun tulisan, dan tata bahasanya harus bagus. Untuk saya bahasa kedua saya adalah Jepang dan Inggris. Yang ketiga C, bahasa ketiga. Nah, ini adalah bahasa asing lain yang dipahami ya, cukup dengan kikitorinya aja gitu ya. Tapi harus dengan skill yang tinggi. Bisa jadi teman-teman punya bahasa ketiga, misalnya apa? Bahasa daerah, yang orang Jawa bahasa ketiganya bahasa Jawa gitu ya. Atau yang orang Batak bahasa ketiga bahasa Batak. Sekarang juru bahasa dari asing ke daerah itu sedang digalakan oleh pemerintah, teman-teman. Jadi yang sering bicara bahasa daerah di rumah boleh semakin ditingkatkan kemampuannya, karena kita nggak pernah tahu tiba-tiba dapat job yang ke pelosok gitu ya, dan ekspatnya itu klien kita perlu diterjemahkan ke bahasa daerah. Kadang-kadang orang Indonesianya sendiri ternyata orang lokalnya itu ya lebih bisa bahasa daerah daripada bahasa Indonesia gitu ya. Nah, yang kedua, kuat di kosakata. Kemudian pengucapan Hatsuongi harus bagus. Yang keempat, tata bahasa atau bumpo. Nah, peran juru bahasa adalah menyampaikan pesan dengan baik dan benar ya. Pesan ya teman-teman, bukan katanya. Tidak menambah atau mengurangi. Ya. Karena berbahaya sekali teman-teman kalau kita itu misleading. Ya, karena kita terlalu kreatif, kita nambahin lagi. Itu malah bikin keluar dari maksud yang seharusnya yang dimaksudkan oleh si pembicara gitu. Ya, pernah ada satu juru bahasa sebelum saya mensupport klien tersebut, dulu mereka pernah menggunakan jasa seorang juru bahasa, dan mereka cerita dulu pernah kami mendapatkan seorang juru bahasa, dia menerjemahkan, dan inilah teman-teman kalau kita punya klien yang orang Indonesia bisa berbahasa Jepang, dia paham loh kalau kita itu kayaknya nggak gitu deh, gitu ya. Memang dia tidak lancar berbahasa Jepang, tapi dia paham kalau kita menerjemahkannya benar atau salah. Nah, hati-hati. Jadi kita harus menerjemahkannya itu benar ya. Karena sekali kita itu misleading, tidak akan dipakai lagi. Gitu ya. Kemudian netral, jangan terbawa emosi ya. Pada saat kita menerjemahkan meeting dengan serikat pekerja dan perusahaan itu biasanya tegang sekali. Ada emosi di sana atau internal, ada yang gebrak meja atau apa. Kita harus tetap tenang. Walaupun orang tersebut marah-marah, tapi kita jangan pakai nada marah-marah menerjemahkannya, gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan sebagai juru bahasa, pertama busana yang dikenakan.
Ya, jadi sesuaikan dengan kondisi kerjanya. Kalau saya sedang mensupport klien saya yang di Gemba, otomotif, yang memproduksi engine, itu kan tempatnya terbuka, luas, besar, banyak debu ya, banyak partikel-partikel besi gitu ya, dan bising sekali ya, panas. Maka kostumnya adalah yang sebelah kiri ya, kaos polo itu seragamnya dari sana. Kemudian pakai celana dan safety shoes senyaman mungkin ya, karena kita banyak berjalan, itu luas sekali teman-teman. Kemudian yang di sebelah kanan itu pada saat saya menerjemahkan meeting ini di hotel full AC gitu ya. Dan klien saya adalah eksekutif dari Jepang, sedang melakukan survei ke Indonesia untuk melihat peluang bisnis. Klien yang di Indonesia adalah seseorang yang high profile. Maka dari itu saya harus memperhatikan atribut saya gitu teman-teman ya. Ini kita mencerminkan klien kita yang meng-hire kita. Jadi kita juga nggak boleh malu-maluin penampilannya ya, rapi. Tidak mesti harus mahal, tapi yang penting rapi dan wangi ya teman-teman. Karena kita akan berdekatan ya. Jadi kebersihan diri harus jaga juga. Apalagi kita akan mungkin whispering gitu ya, kita harus cek bagaimana nafas kita, bagaimana wangi kita gitu ya. Nah, seorang interpreter itu busananya tidak boleh mencolok. Makanya untuk wanita sebaiknya warnanya jangan yang ngejreng ya, pilihnya hitam, coklat, putih, abu-abu gitu ya. Lihat aja bagaimana orang Jepang itu kalau berpakaian kan rata-rata warna-warna netral ya, warna bumi kalau sekarang bilang. Nah, terus lipstiknya juga nggak boleh menor teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita sebagai juru bahasa khususnya wanita itu jadi pusat perhatian. Kalau bisa mereka itu kayak nggak ngeh kita ada di situ teman-teman ya. Jadi juru bahasa itu baru dikatakan berhasil atau sukses ketika orang tidak aware kalau dia tuh ada gitu loh. Tapi komunikasi terjadi. Jadi kita nggak boleh kelihatan mencolok gitu teman-teman ya. Nah, new normal ini adalah kondisi pada saat sebelum pandemi. Apa yang terjadi setelah pandemi? Setelah pandemi saya hijrah ke Pulau Sumatera. Dulu saya tinggal di Jakarta. Saya hijrah ke Sumatera untuk mengembangkan usaha saya. Nah, pada waktu itu saya sudah pasrah teman-teman. Saya ikhlas meninggalkan klien-klien saya dan oh iyalah mungkin saya nggak akan dipanggil lagi karena jarak dan segala macam. Tapi ternyata, nah new normal sekarang ada yang namanya RSI atau Remote Simultaneous Interpreting. Kita menerjemahkan dengan platform digital yaitu Zoom, Interprevi, dan lain-lain. Nah, keuntungan dari RSI ini adalah zona waktunya itu membuat kita bisa kerja kapan saja. Bahkan klien saya ada yang di Amerika, jam 9 malam meeting kita ya. Jadi di sana masih pagi, kita malam tapi ya masih bangun lah, masih bisa lah dibawa meeting gitu ya. Saya pernah. Kemudian tidak ada traveling. Dulu saya kalau ke klien saya yang sebelah kiri ini, saya harus bangun jam 4, saya harus naik kereta, nyambung dengan GrabCar untuk nyampe sebelum jam 8 di pabriknya di Kerawang. Gitu ya. Dan pada saat saya pulang, saya harus naik kereta lagi, Grab lagi buat naik kereta sampai rumah jam 7:30 paling cepat. Gitu ya. Atau kalau saya ke klien saya yang sebelah kanan, yang di perkantoran SCBD, saya harus umpul-umpulan gitu ya di komuter lain jam 7 bayangkan itu kan rush hour-nya tuh. Kita harus ada sebelum jam 9 nyampe di kantor itu. Gitu teman-teman ya. Dan pulangnya juga ketemu rush hour lagi jam 4 sampai jam 5. Gitu. Nah, kalau RSI kita tidak ada traveling, tidak ada macet ya. Dan saya di ujung Sumatera ini bisa tetap meeting mensupport klien saya gitu ya. Saya bisa satu hari kita bisa meeting 3 kali loh, ya kalau pas dapat jobnya ya. Kemudian busana kasual, bayangkan dulu kita harus ribet bawa safety shoes segala macam gitu ya, bawa baju ganti, blazer segala macam. Sekarang ya atasannya semi formal, bawahannya ya terserah yang mau pakai celana pendek ya. Bahkan kalau RS itu biasanya wajahnya nggak boleh kelihatan loh teman-teman. Jadi kita kalau RSI, begitu kita masuk ke meeting room, itu langsung otomatis videonya off, blank gitu ya, tidak boleh ada profil foto segala macam, itu blank hitam dan
Tandanya kita nggak kelihatan dong sama klien, jadi kita bebas pakai baju apa saja, bahkan dasteran pun bisa istilahnya ya. Nah, kekurangannya RSI ini adalah koneksinya ya. Saya beberapa kali tuh wifi-nya terganggu gitu ya. Kualitas suara kurang baik, kadang nge-lag, atau pembicaranya ternyata tidak pakai headset, dia hanya ngomong dari sini, terus kadang kepalanya kemana, kesana kemari, jadi suaranya itu tidak terdengar dengan jelas. Dan tidak bisa melihat pembicara dengan jelas. Saya sukanya kalau on-site ya, face-to-face dengan klien itu, kita bisa menangkap emosinya gitu ya. Jadi kita juga bisa lebih maksimal menerjemahkannya. Apalagi kalau dia pakai masker ya, udah online pakai masker lagi wah. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan untuk RSI ya, untuk koneksi lebih stabil Ethernet daripada WiFi. Menggunakan mic atau headset khusus seperti ini ya. Merek apa saja bisa. Yang penting dia punya noise cancellation, jadi suara-suara dari luar tidak masuk. Dan idealnya sih senior saya menyarankan 2 laptop ya. Selama ini saya 1 laptop saja. Yang satu lagi untuk monitoring suaranya seperti apa gitu ya. Jadi kita masuk sebagai peserta bukan penerjemah. Oke, resiko gangguan pendengaran akibat acoustic shock. Handover sulit, tidak bisa lihat partner. Oke. Dan itu saya pernah waktu lagi nerjemahin RSI dengan tandeman saya, dengan partner saya nggak ngeh kalau ternyata pertama teman-teman, mic saya masih mute ya. Saya udah cuap-cuap ngalor ngidul sampai 15 menit, mic saya masih mute. Klien saya teleponin, saya nggak lihat gitu ya karena di silent. Akhirnya pas saya lihat, waduh, udah berapa kali miss call gitu. Kata dia gini, kamu masih mute kata dia. Terus ada lagi, saya nerjemahin nih, udah semangat ya. Terus partner saya, tandeman saya bilang, switch kata dia, maksudnya gantian sekarang gitu. Atau dia minta saya yang gantiin dia gitu. Jadi kadang-kadang kita kalau terlalu fokus lupa ngecek gitu ya, itu kalau RSI. Nah, persiapan juru bahasa pertama yang paling penting materi ya, harus ready, kita harus siap dengan materi seminggu sebelum acara idealnya ya. Aktualnya bisa H- berapa? H-2 atau 1 atau hari H atau tidak ada sama sekali. Nah, kalau nggak dapat materi sama sekali gimana? Tanya aja kliennya ini bidang apa, nama perusahaannya apa, kemudian si pembicara nanti siapa saja namanya. Kita cari tahu tentang mereka. Ya, biasanya istilah yang ada di website mereka itu nanti akan keluar di pembicaraan. Nah, setelah itu kita susun kosakata yang akan digunakan. Ya, saya selalu bikin glosari. Glosari ini tidak boleh hilang. Selesai satu job, kita simpan. Kita simpan, nanti lama-lama akan jadi satu kamus. Dan kalau kita dipanggil lagi repeat order, kita nggak usah repot bikin lagi, susun lagi, sudah ada di situ, gitu ya. Dan tidur yang cukup itu penting karena kita perlu konsentrasi yang tinggi. Hadir 1 jam sebelum acara kalau onsite dan 30 menit sebelum acara kalau online. Dan yang paling penting, kita harus siap untuk hal-hal yang tidak terduga. Ya, siap untuk worst case scenario. Gitu. Tapi yang paling penting ya jangan panik. Kalau ada sesuatu yang terjadi ya apa boleh buat, tapi kita sudah lakukan yang terbaik gitu ya. Nah, langkah menjadi juru bahasa. Ya, teman-teman bisa semua menjadi juru bahasa. Caranya adalah ikut workshop yang diadakan oleh HPI, Himpunan Penerjemah Indonesia, Kijang, dan lain-lain ya. Ini bergabung dalam komunitas wajib ya, supaya kita semakin berani untuk mempraktekkan bahasa Jepang kita. Belajar dari YouTube atau IG banyak sekali sekarang ya. Saya teman-teman beruntung sekali sudah banyak sekarang sumber-sumber kita untuk belajar di luar pendidikan formal. Kemudian bisa juga dengan kuliah juru bahasa di FIB UI ya. Ini dosennya adalah Ibu Inan, gurunya juru bahasa kepresidenan ya. Bisa diplomat muda itu belajarnya ke beliau gitu. Nah, memang bahasa yang digunakan itu ada terjemahan Inggris ya, tapi kita bisa belajar tekniknya, teman-teman ya. Atau teman-teman bisa menjadi relawan, tidak dibayar. Tujuannya adalah untuk menambah jam terbang, untuk melatih keberanian gitu. Nah, setelah semua diikuti, barulah mulai mengirimkan CV ke agent. Dan memulai sebagai in-house dulu, in-house interpreter, jadi staff di perusahaan Jepang atau menjadi juru bahasa di perusahaan Jepang. Dan kalau menjadi juru bahasa,
mulailah sebagai juru bahasa konsekutif dulu, ya, untuk melatih mental, untuk melatih teknik-tekniknya. Nanti kalau sudah terbiasa, baru naikkan speed-nya, masuk menjadi juru bahasa simultan. Dan yang paling penting adalah bangun network, ya. Kita semua itu mendapatkan pekerjaan itu dari jejaring pertemanan, bahkan dari satu agent, beberapa agent gitu ya. Nanti akan bahkan yang tidak melalui agent pun bisa dari mulut ke mulut. Nah, sekarang saya bicara tentang saya ya. Nah, saya adalah perwakilan dari banyak mahasiswa Unsada ya, tapi mungkin apa namanya, yang lain lebih pintar dari saya gitu ya. Latar belakang saya mempunyai minat terhadap bahasa asing dari kecil, dan minat terhadap bahasa Jepang itu tumbuh ketika saya suka nonton film Google Five tahun 80-an lah, anak tahun 80-an 90-an lah yang nonton beginian ya. Nah, di Google Five itu saya lihat ada anak nulis hiragana. Ih, keren banget ya, asik banget ya, kayak bikin kaligrafi gitu ya. Saya suka deh sama Jepang gitu. Akhirnya saya mulai suka. Dalam studi saya, dalam masa sekolah saya dari SD sampai SMA, saya bukanlah anak yang cemerlang, teman-teman ya. Saya lemah di eksak seperti saya bilang, matematika, fisika, kimia saya lemah. Saya hanya bisa mengandalkan bahasa saya gitu. Nah, pada saat saya kuliah, saya galau. Saya pilih jurusan apa ya, dan nama saya bilang, kamu kan suka bahasa, udah kamu belajar bahasa aja. Bahasa apa ya? Terus saya lihat, oh di Indonesia kan banyak pabrik-pabrik Jepang gitu ya, di Jabodetabek. Pasti nggak nganggur. Jadi pikiran saya adalah, mindset saya, kuliah itu ujung-ujungnya kerja. Jadi saya cari mata kuliah yang buat saya, jurusan yang buat saya cepat kerja. Akhirnya saya pilih bahasa Jepang, D3. Kenapa? Karena saya mau cepat-cepat kerja, jadi saya ambil yang 3 tahun gitu ya. Nah, singkat cerita waktu itu Unsada lagi pembukaan, saya masuk, di situ saya sangat, tahun-tahun pertama itu perjuangan untuk menghafalkan hiragana, katakana, kanji ya. Bayangkan teman-teman, untuk hiragana, katakananya saya mau nangis belajarnya ya. Tapi begitu saya sudah bisa, saya pun pelan-pelan mulai mencintai kuliah saya di Unsada gitu ya. Tata bahasa, sakubung, mulai belajar-belajar. Kemudian mata kuliah terjemahan adalah favorit saya, teman-teman ya. Saya nggak tahu kenapa, saya suka tantangannya di situ, dan saya suka pada saat saya berhasil menerjemahkan dan dinilai bagus sama dosen saya gitu ya. Nah, teman-teman yang suka mata kuliah terjemahan, berarti teman-teman sudah punya cikal bakal juru bahasa atau penerjemah gitu ya, tinggal dimantapkan lagi. Nah, pada waktu saya semester akhir, Ibu Nani waktu itu ya, kalau nggak salah beliau sudah almarhum ya, kalau nggak salah ya. Jadi beliau menawarkan saya untuk bekerja. Grace, kamu mau nggak kerja? Aduh, saya pengen banget. Saya senang banget tawarin sama Bu Nani. Tak bayangin teman-teman, saya 3 kan harus PKL ya. PKL itu teman-teman saya semua gampang banget dapat kantornya, keren-keren lagi. Toyota lah, inilah. Saya nggak dapet. Saya ikut ke perusahaan yang mereka masukin, tapi saya ditolak gitu ya. Akhirnya dengan bantuan saudara sepupu saya pun PKL di Marubeni. Apa yang saya bisa? Saya tidak bisa komputer, saya nggak bisa bahasa Jepang ya. IP saya bagus, tapi saya tidak bisa kaiwa, teman-teman. Itu adalah kenyataan saya sebagai mahasiswa. Kenapa? Mungkin peluang saya untuk berbicara bahasa Jepang dengan native speaker itu sedikit waktu itu. Gitu ya. Memang ada kaiwakai, tapi tidak begitu aktif komunitasnya. Nah, singkat cerita, saya adalah mahasiswa yang minim skill. Saya hanya mengandalkan IP saya saja gitu ya. Tapi waktu saya diwawancara, saya nggak ngerti. Akhirnya saya dapat pekerjaan apa? Memfotokopi. Gitu ya. Dan waktu Bu Nani bilang, Grace mau kerja nggak? Saya mau banget. Nah, Bu Nani nawarin saya kerja di Japan Foundation ya. Japan Foundation itu adalah perusahaan impian saya. Saya pengen kerja di JF dong gitu. Akhirnya saya dapat, saya senang banget. Dan pekerjaan saya yang pertama adalah resepsionis ya, teman-teman. Bagi saya pekerjaan apapun tidak masalah. Yang penting saya dapat kerja. Apalagi namanya Japan Foundation ya. Saya tidak malu, saya tidak gengsi, saya tidak minder. Kalau teman saya datang gitu kan, Grace di sini, iya gitu ya. Oke. Nah, apa yang saya lakukan waktu saya kerja di Japan Foundation?
Ternyata semua staf Jepang di sana sudah lancar berbahasa Indonesia. Ya, akhirnya bahasa Jepang saya tidak terlalu terpakai. Tapi gajinya bagus banget untuk fresh graduate. Jadi saya bertahan di sana selama 1,5 tahun. Gitu ya. Zona nyaman ya. Zona nyaman, tapi saya merasa bahwa saya harus mengaplikasikan bahasa Jepang saya. Nah, kemudian saya belajar di situ. Ada kursus kan Ipang Koza dari Chukyu-ichi sampai Jokyu-ni ya, 4 level itu saya ikuti sampai lulus. Dan di kelas itu kita tuh benar-benar nggak boleh pakai bahasa Indonesia teman-teman ya. Dan itu kerja itu presentasi, kerja kelompok presentasi gitu ya. Terus diskusi, brainstorming dengan sensei yang native speaker. Jadi benar-benar kita tuh di-push kemampuan bahasa Jepangnya. Dan kita jadi percaya diri. Ya, berbekalkan itu saya pun apply ke perusahaan lain dan pekerjaan kedua saya adalah sebagai sekretaris BOD selama 6 bulan kontrak di PT Aisin Indonesia, itu di Egypt Cikarang. Nah, di sana sebagai sekretaris dan GA, saya mengerjakan banyak hal yang sifatnya itu administratif ya, bahkan yang namanya membuatkan kopi untuk Presdir itu saya lakukan ya. Jadi pelajaran keduanya adalah mau berproses. Pelajaran pertama tadi keluar dari zona nyaman, yang kedua mau berproses. Saya jalani tuh yang namanya buangin sampah, keluarin pot keluar, terus nyiapin souvenir untuk engineer yang datang gitu ya. Hal-hal yang enggak ya, kalau misalnya saya kan lulusan bahasa Jepang, ngapain sih ngerjain ini gitu ya teman-teman ya, tapi saya ikutin aja. Kemudian suatu saat teman-teman, interpreter di perusahaan itu resign. Dan sebelum resign, dia ngasih saya pekerjaan dia yang setengah selesai itu. Yang belum selesai ya. Dia bilang, Grace tolong dong bantu selesaikan ini, dan ini kamusnya. Dia kasih kamusnya, dia kasih daftar kosakatanya gitu ya. Akhirnya dengan berbekalkan itu saya pun bisa menyelesaikan tugas tersebut. Dan waktu saya menyelesaikan itu ada rasa kepuasan teman-teman. Saya, asik banget ya, seru banget ya, ternyata saya bisa ya gitu. Dan pas Jepangnya baca juga nggak ada komplain gitu. Jadi saya merasa, saya mau dong ngerjain ini, dan saya tahu banget interpreter itu gajinya berapa gitu ya dibandingkan dengan gaji saya sebagai sekretaris junior waktu itu. Nah, setelah kontrak 6 bulannya selesai, saya tidak perpanjang. Walaupun bos saya tuh sayang sama saya gitu ya. Teman kantor saya semua itu pinginnya saya untuk jadi karyawan permanen gitu. Tapi saya bilang, maaf saya mau mencoba menjadi juru bahasa, interpreter. Saya apply ke agent saya, JAC waktu itu. Saya mendapatkan pekerjaan saya yang pertama sebagai interpreter ya, in-house interpreter selama 8 bulan di PT Morik Indonesia. Sekarang namanya YID, Yama Elektronik. Dulunya di Projahe, sekarang sudah di MM 2100. Nah, di sana saya benar-benar seperti orang nggak bisa berenang dicemplungin ke laut, teman-teman. Hari pertama saya ke sana, tugas pertama saya adalah menerjemahkan engineer di Gemba, supplier mesin saya rasa ya, dia supplier mesin, itu dia lagi ngejelasin ke operator bagaimana caranya memperbaiki ini. Nah, saya menerjemahkannya pakai apa? Orang saya aja nggak punya background otomotif, ya bahasa Jepang kaiwanya aja saya sehari-hari belum lancar. Jadi, wah pokoknya itu dari yang level saya itu rendah, itu saya diperhadapkan dengan tugas yang begitu tinggi skillnya. Jadi itu kayak mission impossible teman-teman ya. Yang pasti saya mengecewakan sekali performance-nya hari pertama saya itu. Kemudian sedikit demi sedikit saya pun mulai belajar ya dari advisor Jepang yang ada di sana. Ada satu advisor ya, dia bilang ke saya, pada saat itu perusahaan saya itu beberapa kali memanggil seorang freelance interpreter senior, usianya usia pensiunan ya, untuk menjadi interpreternya Presdir waktu bicara dengan serikat. Ya, jadi ini orang penting banget nih, setiap ada meeting dengan serikat pasti dipanggil. Dan kata si Jepang ini ke saya ya, Grace, kamu tahu nggak Bapak itu tuh waktu di Jepang dulu, aduh bahasa Jepangnya kacau banget deh, masih mendingan kamu, kata dia gitu. Dan saya berpikir, wow ternyata saya nggak perlu minder dong ya, saya juga bisa dong ya someday kayak Bapak itu gitu kan. Jadi saya jadi berbesar hati teman-teman, dan itu benar. Ya, jadi jangan merasa kecil dengan diri kita pada saat nanti mulai sebagai interpreter ya. Nah,
Setelah saya bekerja 8 bulan di sana, sebagai karyawan kontrak, saya mencari posisi yang lebih stabil. Saya ingin menjadi seishaying atau karyawan permanen. Saya apply ke agent saya lagi dan dia mendapatkan pekerjaan saya berikutnya, yaitu PT DNP Indonesia. Ya, ini di Pulau Gadung dan ada di Kerawang juga. Di sana adalah terlama ya saya sebagai seorang interpreter in-house, yaitu 9 tahun. Semua bidang yang saya hindari waktu sekolah itu saya hadapi, teman-teman. Dan ternyata itu menyenangkan sekali ya. Dari mulai menerjemahkan kontrak, menerjemahkan training, segala macam, nanti ada saya jelaskan. Dan berkat perusahaan inilah saya bisa ke Jepang. Ya, saya punya impian ke Jepang. Saya gagal beasiswa Mombusho 2 kali berturut-turut. Saya gagal lomba ujian di JF yang hadiahnya ke Jepang. Pokoknya saya mengalami banyak kegagalan sampai-sampai saya merasa putus asa. Udahlah, saya nggak bakalan ke Jepang gitu ya. Tapi pada saat saya mau apply untuk pekerjaan saya yang kedua ini, mereka sedang membutuhkan interpreter untuk ditugaskan mendampingi peserta training ke Jepang dalam waktu 3 bulan setelah direkrut. Jadi otomatis saya bersemangat banget gitu ya, dan ya puji Tuhan saya diterima. Nah, ini adalah karir saya sebagai in-house interpreter yang sudah dipercayakan untuk mendampingi selama 15 kali ke Jepang ya. Setiap berangkat itu lama waktunya 1 minggu. 5 hari training, 1 harinya lagi untuk studi banding ya, Kengaku ke sister company. Dan hari terakhirnya adalah jalan-jalan keliling Tokyo gitu, baru besoknya pulang. Nah, sebagai in-house interpreter, pekerjaan saya adalah waktu saya di Jepang, pagi-pagi dari jam 9 sampai jam 12 saya menerjemahkan meeting di kelas. Ini meetingnya mengenai teknis dan mengenai leadership gitu ya. Dan di bawah ini adalah sensei-nya ya, mereka ini adalah pensiunan dengan hogengnya masing-masing. Ada yang orang Ibaraki, ada yang orang mana. Ya, jadi teman-teman nanti selamat menikmati yang namanya menghadapi orang Jepang dengan berbagai cara bicaranya dan hogengnya ya. Nah, ini learning by doing, lama-lama juga paham ya. Pertama kali saya ke Jepang saya nggak ngerti mereka ngomong apa, tapi lama-lama karena 15 kali akhirnya saya terbiasa. Ini foto saya senang banget karena akhirnya impian saya ke Jepang tercapai, gratis ya dari perusahaan ini. Kemudian, nah sebagai interpreter kita itu harus cuap-cuap walaupun orang lagi makan ya. Ini hari terakhir training ya, mereka dijamu oleh VIP, orang penting dari kantor pusat. Ya, ini ada komisaris, orang nomor 2 di grup. Kita tidak boleh tegang teman-teman ya. Jadi aduh, sedangkan orang Jepangnya aja takut sama dia gitu ya. Tapi kita harus percaya diri gitu ya. Apa yang diterjemahkan kita lakukan tugas sebaik-baiknya walaupun sebenarnya kita lapar dan pingin makan makanan yang enak itu gitu. Tapi saya selalu jadi orang yang sisa makannya paling banyak karena di saat mereka makan itulah mereka ngobrolnya paling asik gitu dan saya harus nerjemahin. Nah, siang hari setelah meeting yang sebelah kiri ini, kita ke Gemba, kita praktek. Saya paling suka praktek. Kenapa? Karena kalau di kelas kan duduk gitu ya, saya suka yang mobile, yang bergerak kemana-mana gitu. Nah, malamnya sampai di hotel, kita masih meeting juga sampai jam 9, teman-teman. Jadi kita butuh ketahanan konsentrasi, fisik juga. Nah, sebagai pendamping peserta training, kita harus aware kalau ada peserta yang punya pilihan makan. Saya nggak bisa makan ikan, Mbak. Bah, cari deh yang menunya ayam. Bagaimana supaya mereka happy dan sehat dan trainingnya selesai dengan lancar dan apa yang diharapkan oleh perusahaan tercapai gitu ya. Maksudnya mereka belajar sesuatu di sana. Nah, bahkan pada saat mereka jalan-jalan pun kita dampingi teman-teman, kita ajak ke tempat-tempat yang Bu, temenin beli oleh-oleh buat keluarganya gitu ya. Kita lebih dari cuma sekedar alat untuk menerjemahkan. Nah, yang sebelah kanan ini adalah waktu pemasangan mesin baru. Ya, saya pernah menerjemahkan paling lama itu adalah overhaul mesin 1,5 bulan. Jadi mesin itu dibongkar semua, ya dari mulai baut per baut segala macam, nguras oli, tambah grease segala macam, sampai-sampai si Jepangnya bilang gini, Grace kamu sekarang udah bisa lo bongkar gearbox kata dia gitu, bercanda ya, karena kita benar nempelin mereka selama itu sampai malam. Nah, inilah job desk saya sebagai penerjemah dan juru bahasa. Jadi
paling bagus adalah memulai sebagai interpreter in-house karena kita menjalani dua-duanya sebagai penerjemah dokumen maupun juru bahasa. Waktu itu saya menerjemahkan dokumen dari semua departemen yang ada. Jadi kalau ada 10, ya 10 bidang itu saya jalani. Ada yang ISO, QA/QC, sales ya, komplain ke customer, HSE, BPC, produksi, HACCP, manual, bahkan kontrak ya, legal. Gitu teman-teman. Korespondensi Raisa, dengan mohon maaf, supplier. Ya. waktunya tinggal 5 menit lagi. Oh, baik-baik. Oke. Nah, teman-teman nanti bisa baca materinya ya. Nah, ini alat bantu kerja saya. Ya, tidak ada Google ya teman-teman. Ini harus dari sinilah kita punya kekuatan untuk menjadi penerjemah. Jangan tahu apa namanya, rely ke teknologi. Saya pernah menjadi translator juga Jepang Inggris ya, tapi sebentar saja. Nah, sebagai French interpreter saya memulai simultan itu pada waktu menerjemahkan konferensi. Kemudian yang kedua adalah yang nomor 2 dari kiri. Ini adalah QCC turnamen, menerjemahkan 10 materi dalam waktu 20 menit. Ya, materinya dapatnya H-1 dan pas hari H, teman-teman. Ini waktu mendampingi klien saya ikut makan malam. Ini meeting pertama saya waktu freelance interpreter ya, tahun 2016. Itu juga sesuatu yang kacau ya, teman-teman. Saya bukan tidak pernah gagal ya. Orangnya di Jepang sana teleconference, kumur-kumur dari jauh, saya nggak ngerti dia ngomong apaan. Dan ini adalah penyelamat saya. Dan setelah itu, puji Tuhan saya masih dapat job dari perusahaan itu. Nah, yang kanan farmasi, yang paling kanan adalah pameran. Yang di bawah ini adalah pekerjaan terbanyak saya dari klien otomotif, yaitu untuk di bidang TPS dan Kaizen. Ya, teman-teman yang nanti terjun ke otomotif akan familiar dengan istilah TPS dan Kaizen. Ini adalah suhunya TPS. Saya senang sekali bisa belajar dari mereka. Nah, dream come true saya adalah, ingat teman-teman, dulu saya adalah sekretaris yang kerjanya bawain kopi, buang tempat sampah, kerja-kerjaan GA gitu ya. Tapi saya kembali lagi ke perusahaan tersebut sebagai interpreternya klien mereka, ya. Dan saya bertemu lagi dengan mantan plan manager saya, seseorang yang saya kagumi. Ya, dan waktu saya melihat alat ini sampai sekarang, saya seperti mimpi. Ya, jadi mimpinya bisa kenyataan, teman-teman. Saya tidak percaya saya bisa jadi interpreter di perusahaan itu lagi. Jadi seperti berterima kasih ya kepada perusahaan itu ya. Saya senang sekali bisa balik ke sana sebagai interpreter freelance walaupun bukan di hire oleh mereka. Nah, ini adalah contoh audit saya di klien saya. Dia menggunakan ini earpiece ya, dan saya pakai mic untuk yang speaker dan ini adalah mic untuk transmitter. Yang di tengah untuk klien saya untuk bahasa Inggris. Ya, ini yang tadi suhu ya TPS. Nah, ini pekerjaan saya sekarang dari rumah, dari ujung barat Sumatera Utara. Dulu saya tidak pakai mic ini, Sennheiser. Apa akibatnya? Saya harus ke hotel karena suara-suara semua nanti masuk. Ini di mobil, teman-teman, karena saya mencari tempat yang senyap. Tapi sekarang saya pakai mic ini, saya bisa dari kamar gitu ya, dengan tenang. Nah, ini jenis-jenis pekerjaan yang pernah saya jalani. Saya terus belajar dari senior ya. Jadi interpreter tidak pernah berhenti belajar ya, selalu haus. Nah, ini saya belajar di kiri, workshop Kijang, kanan, Abji. Saya bahagia sekali bisa diterima sebagai anggota AICI, Asosiasi Konferensi Interpreter Konferensi yang didirikan oleh orang-orang hebat ya, penerjemah pemerintah presiden zaman Soeharto. Ada Bu Vita, Pak Kuku, Pak Dani, dan Ibu Inan, gurunya juru bahasa kepresidenan. Ya, oke, keuntungan jadi juru bahasa, hobinya dibayar mahal, jalan-jalan makan gratis ya, berkenal dengan orang penting, tambah ilmu dan wawasan, tidak kenal pensiun, dan bekerja sendiri. Tantangannya semua dilakukan sendiri, ada PR, marketing, accounting, nego, dan masa depannya semakin dibutuhkan, tidak akan tergantikan. Ini kabar baiknya teman-teman, dengan AI, dengan Google, karena bahasa dinamis manusia bisa menangkap emosi serta budaya. Pesannya, carilah kesempatan pertama untuk membuka jalan ke petualangan. Jadi kesempatan pertama yang Anda harus cari. Yang kedua, jangan takut mencoba, mau berproses, terus tingkatkan skill, never say never, jangan pernah tolak apapun yang datang kepada kita, karena biasanya kekhawatiran kita tidak terbukti ya, dan no risk, no growth gitu. Terima kasih. Ini adalah IG saya. Kalau teman-teman mau follow atau teman-teman mau tanya bisa
ke WhatsApp ya. Terima kasih. Sekian materi dan saya. Maaf kelewatan waktunya Sensei. Keasikan. Ya, terima kasih Grace. Ya, saya pribadi juga jadi banyak belajar lagi ya ini berarti. Aduh, Saya masih perlu banyak belajar ini. Terima kasih Grace. Sama-sama Sensei. Baik, selanjutnya saya persilakan waktu dan tempat kepada Alisang. Alisang, apakah sudah siap? Mohon maaf ini Alisang waktunya sisanya sedikit. Silakan Alisang, mungkin bisa berbagi bersama. Maaf sekali Alisang ya. Ada aja Bu Des, halo, selamat sore Pak Hari Sensei, Grace Sang, dan teman-teman atau adik-adik semuanya yang masih kuliah, karena saya juga sama masih mahasiswa ya untuk saat ini. Izin memperkenalkan diri saya sendiri, sebelum lanjut ke materi. Bisa share kan Pak Hari ya? Silakan Alisang. Apakah kelihatan ininya? Sudah kelihatan Alisang. Oke, profil saya, perkenalkan saya Ali Sarli, SS ya, Sarjana Sastra, tapi bahasa Jepang ya, bukan bahasa Inggris bukan bahasa Jepang. Dan CHRM adalah jabatan profesi yang dapat sebagai Head Human Resource Manager. Oke, saya saat ini berumur 43 tahun, asal dari Majalengka, dan saat ini tinggal di Karawang. Saya lulusan dari Universitas Terbuka tahun 2015, dan saya waktu itu kuliah umur 32 tahun ya. Beda dengan adik-adik yang sekarang kuliah dari umur 18 tahun ke atas. Dan sekarang saya juga masih sebagai mahasiswa aktif di UT dengan jurusan akuntansi. Jadi dual degree lagi diambil. Ini keluarga saya ada 4 anak ya, cowok, cewek, cowok. Oke, mengenai pengalaman kerja, pertama kali kerja saya ke Jepang langsung ya sebagai operator welding tahun 2000 sampai 2003. Setelah kembali dari Jepang itu baru di FTR ya, di Cikarang itu selama 3,5 tahun. Dan setelahnya baru ke Karawang di Chiyoda Integra Indonesia itu sebagai PGA eksekutif. Dan sekarang bekerja di PT LNX LC Indonesia atau dikenal dengan Isuzu Lines. Logistiknya grup Isuzu. Oke, ini orang-orang yang menginspirasi saya. Yang pertama ada ibu saya sendiri. Kedua ada presidirnya PT Chiyoda Integra Indonesia ya dulu, dan yang sekarang presidirnya Isuzu Lines. Ini kontribusi yang saya lakukan, dulu pernah berbagi sharing ya cerita ke IM Japan ya, karena saya alumni IM Japan, dan menyampaikan bagaimana sebaiknya belajar waktu di Jepang. Dan ini bahasa Jepangnya ada, majalahnya masih ada saya pegang ya. Dan kontribusi lainnya adalah rutin ya berdonor darah supaya lebih sehat aja. Alhamdulillah sudah dapat piagam yang ke-25 kali, dan sananya insya Allah sampai 100 kali dan lebih ya. Oke, ini relationship. Kalau tadi Grace Sang bilang bahwa kita itu harus penting membangun relasi ya, atau membina hubungan dengan siapapun karena rezeki entah ada di mana. Nah, ini betul yang Grace Sang sampaikan dan saya sudah merasakan. Jadi bangun hubungan dengan siapapun dengan tulus ya, tanpa ada sesuatu di belakangnya. Dan ini adalah tim saya saat ini, alhamdulillah 14 orang ya. Dan saya dipercaya untuk memegang manajemen. Oke, ini sekilas mengenai profil saya. Oke, selanjutnya adalah saya akan membawakan materi terkait pengaruh bahasa Jepang dalam berkarir. Kenapa? Karena saya mau menceritakan story saya sendiri langsung ya, bagaimana bahasa Jepang bisa memberikan dampak yang sangat positif buat kehidupan saya.
Oke, jadi target dari sharing ini adalah agar bisa memberikan pemahaman tentang pentingnya alasan kenapa memilih mata kuliah bahasa Jepang. Terus yang berikutnya bisa menetapkan sasaran besarnya. Itu tadi Grace yang bilang itu dream, job dream, apa yang Anda inginkan, sehingga bisa mempercepat proses pembelajaran. Jadi penting untuk selalu belajar. Terus yang poin yang ketiganya dapat memahami kondisi umum perusahaan yang ada di Indonesia dan berbagai level jenjangnya. Yang keempat itu dapat termotivasi untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang. Jadi tidak hanya di level 5, M4, ya. Minimal targetnya N2 lah, N2 dan N1 otomatis. Dan setelah itu baru masuk ke level bisnis Japanese ya. Oke, kalau saya mau sharing, kenapa sih Anda milih bahasa Jepang? Mungkin ada beberapa alasan yang bisa kita terapkan ya. Itu apakah karena memang keinginan sendiri atau karena keinginan orang lain? Apabila saat ini adik-adik semua masih diambang bayang-bayang keinginan orang lain, sudah saatnya sekarang perbaiki bahwa harus change ya, switch-nya dari keinginan diri sendiri. Dan alasannya itu bisa jadi karena terpaksa ya, harus ikut bahasa Jepang. Atau ikut-ikutan, karena teman-teman juga ikut bahasa Jepang. Atau karena ada dorongan dari pacar ya, karena saya sempat mendengar ada tetangga saya di kampung saya itu ikut kuliah karena dorongan pacar ya. Akhirnya dia mentok 2 tahun, putus, selesai. Nggak lanjut ya. Ini dicek ulang kepada adik-adik, tolong dicek alasannya apa ikut memilih bahasa Jepang. Terus, yang berikutnya pengen jalan-jalan ke Jepang. Ini salah satunya ya. Tadi Grace sudah menyampaikan, ini salah satu dream job-nya. Jadi kalau nggak tahu alasannya, kita bingung malah. Kerja di Jepang, ini juga salah satu. Kenapa? Karena saya sendiri belajar 3 bulan di Indonesia dan harus ke Jepang. Nah, setelah di Jepang ya udah belajarnya atau tidak, belajar mandiri di rumah, di apartemen ya. Atau mau menikah dengan orang Jepang, ini silakan. Karena teman-teman saya, termasuk kohai saya yang di Jepang juga nikah sama orang Jepang di sana ya, di Jepang. Dan kemarin terakhir ketemu 2019 masih awet ternyata, alhamdulillah. Silakan, Anda tentukan apa alasannya apa. Jangan sampai Anda nggak punya alasan, sayang. Waktu time plus, sayang. Terus yang berikutnya membangun karir. Ya, ini salah satu ya sebagai fondasi supaya, karena saya mulai berbenah diri saya sendiri di umur 31 tahun. Bisa menentukan apa 10 tahun ke depan dari hari itu. Karena dari umur 25, pulang dari Jepang sampai umur 32, itu bingung mau ngapain. Karena nggak ada yang dampingi atau nggak ada yang mengarahkan. Jadi oleh karena itu silakan pilih apa alasan Anda pilih bahasa Jepang. Dan banyak lagi ya, silakan tuliskan saja alasannya, cari yang cocok buat Anda. Kalau mau sharing dengan saya silakan di-sharingkan. Oke. Next, berikutnya apa rencana besarnya? Nah, apakah setelah kuliah nanti mau kerja atau mau wira swasta? Nah, ini harus diputuskan dari sekarang juga. Jangan nunggu pas udah lulus mau ngapain ya, bingung. Nah, seperti yang tadi Grace sampaikan, kan sudah punya big dream-nya tuh. Pengen jalan-jalan ke Jepang, pengen gratis Jepang. Ini salah satunya ya. Silahkan tentukan. Karena kalau kita nggak bisa memutuskan, nanti bingung. Nah, kalau saran dari saya, kalau kebetulan kalau keluarga saya kan masih keluarga rata-rata ya, jadi saya disarankan untuk kerja dulu aja supaya nanti punya uang, punya bekal, silakan diselesaikan. Oke, selanjutnya adalah akan sharing mengenai organisasi umum ya. Jadi kalau nanti adik-adik gabung di perusahaan, pasti akan ketemu dengan struktur seperti ini. Di sana ada board of director ya, BOD atau manajemen,
Ada juga departemen marketing, purchasing, produksi, RGA, accounting, QC, dan R&D. Nah, seperti apa sih dampaknya bahasa Jepang? Ini kita bisa menguasai di semua bidang. Tanpa kita sadari, kita akan belajar di semua bidang. Ini seperti yang Grace sampaikan tadi, kita akan masuk di dalamnya, walaupun sedikit demi sedikit secara bertahap. Ini juga sama. Jadi, silakan catat, adik-adik mau pilih yang mana dulu nih nanti targetnya. Apakah di marketing, apakah di purchasing, apakah di mana? Silakan tentukan dari sekarang. Kalau marketing, yang saya kasih garis bintang itu adalah yang indirect ya, yang sifatnya tidak berhubungan langsung dengan barang ya. Kalau yang produksi, QC, dan R&D, itu research and development ya. Istilahnya itu engineering kalau bahasa perusahaan biasanya. Silakan pilih mau di mana. Nah, saya sendiri awalnya itu sebagai staff. Dulu di PT yang pertama sebagai operator, terus karena saya bisa komputer ditarik ke office, jadilah staff. Dan pada saat itu saya sudah punya level 2 ya, bahasa Jepang. Tapi bahasa Jepang belum dijadikan sebagai tujuan. Jadi ya mengalir apa adanya karena belum tahu tujuannya. Dan tahun 2007 saya resign dan baru masuk ke dunia interpreter, dunia penerjemahan di perusahaan. Dari tahun 2007 sampai sekarang, ya alhamdulillah sudah. Istilahnya bahasa Jepang itu rezeki aku. Jadi sempat juga terjadi PHK dan kembali, kalau bahasa saya ngamen. Apa itu ngamen ya? Menerjemahin ya. Keliling ke tiap-tiap pabrik. Itu yang saya lakukan. Dan baiknya Pak, bagaimana kalau saya pilih karirnya dari mana dulu kalau mau bagus? Kalau mau silakan bidik marketing dulu. Karena HRG itu jarang-jarang ada lowongan. Atau di accounting juga boleh. Ini poin-poin yang marketnya sedikit, peluangnya banyak. Oke, nah untuk jenjang karir sendiri di perusahaan itu bisa dilihat di sini ya, ada operator, staff leader, asisten supervisor, asisten manager, senior manager, CM, dan director ya, atau level manajemen ya. Nah, ini suaranya agak putus-putus. Oke. Mohon maaf. Halo, jelas nggak Pak? Kalau dekat, oke, jelas. Oke, maaf ya. Nah, di masing-masing level ini ada batas waktunya yang harus dipahami. Contohnya di operator itu standarnya itu umur lulus SMK ya, sampai umur 22 tahun. Staff atau leader itu dari umur 20 sampai umur 24 lah. Dan supervisor umur 24 sampai dengan 27. Supervisor 28 sampai dengan 32 maksimal. Asisten manajer 30 sampai 35. Manajer itu 35 ke atas. Jadi kita harus paham, kita mau di posisi mana nanti kalau sudah kerja di perusahaan. Nah, kalau kita nggak punya tujuan nanti bingung. Tapi ini adalah amanah ya, amanah yang harus disiapkan, tidak ujuk-ujuk langsung jadi ya, pasti ada prosesnya seperti yang saya bilang, nikmati aja prosesnya. Dan sebagai gambaran, untuk upah ya di masing-masing level, kalau operator UMK, kalau staf di antara 5 sampai 6 juta, SVP itu 6 sampai 8, dan supervisor 8 sampai 12, admin itu 10 sampai 15, ya. Manajer itu sekitar 15 ke atas lah. Dan SM itu 20 ke atas lah. Ya. CM 25 ke atas, dan director itu di atas 30 biasanya. Paling minimal ya. Kembali mau di posisi mana nanti? Silakan tentukan dari sekarang. Dan alhamdulillah saya sendiri udah masuk di perusahaan yang sekarang itu sudah di posisi manajer ya. Dan di tahun 2020 saya minta naik jadi SM. Minta ya. Minta naik, dan entah kenapa saya kuliah lagi itu
itu buat mengambil level GM. Kenapa? Karena akuntansi itu bisa dipakai di perusahaan manapun ya. Dan ada corona, ini anugerah ya, berkah buat saya ditarik ke jajaran. Jadi ya dimanapun berada, nikmatilah pekerjaannya. Oke, ini trik dan tip dari saya. Yang pertama itu ada filosofi dulu ya. Pondasinya kita dalam bertindak. Kalau kita filosofinya nggak ada, maka nggak akan tertarik atau nggak akan mencapai tujuan tersebut. Kalau yang saya pegang sih ada rumus ABCDE ya. A itu apa yang Anda inginkan, B itu belajarlah pada orang yang tepat, yang sudah berhasil di bidangnya. C itu cari mentor, ya. Cari mentor supaya kita tidak salah langkah. Ya, D itu adalah dengarkan dan ikuti arahan mentor. Dan E adalah evaluasi. Evaluasilah setiap hal yang Anda pelajari dari mentor ataupun dari buku yang Anda baca. Ini rumus yang saya pegang ya. Jadi apapun, ketika kita masuk ke bidang apapun, pastikan ini harus jalan. Contohnya jangan sampai kemarin ada banyak kasus Bitcoin ya, semuanya ikut gitu kan. Akhirnya terperosok. Jangan sampai seperti itu. Pahami dulu tujuannya supaya kita nggak menyesal di kemudian hari. Atau yang saya pegang itu filosofi berikutnya ada 3E ya. 3 itu adalah yang pertama E-nya edukasi, yang kedua itu experience atau skill, kemampuan menggunakan skillnya. Edukasi kenapa penting? Karena saya sendiri masih pengen kuliah nanti lanjut selalu di S2 ya. Mohon doa restunya. Dan yang ketiga adalah excessive cash ya. Artinya kita harus pandai ngatur uang. Kita ada dua sisi, kita harus pandai mendapatkan uang dan juga harus pandai mengatur uang. Ini dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau Anda pandai di satu sisi aja, mohon maaf itu masih kurang. Pastikan duanya bisa. Ini yang saya lakukan selama ini ya. Dan jika ada pertanyaan, langsung aja biar cepat. Silakan kirim email ke sini dan atau ke nomor HP ini ada WA-nya ya. Seputar pekerjaan dan lain-lainnya. Ari Sensei itu aja Pak dari saya. Mohon maaf ini agak cepat ya. Karena ada meeting yang dikejar bentar lagi. Terima kasih Ari Sensei. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Tentang itu tadi ya, yang dari Alisang tadi harus pintar mendapatkan uang dan pintar mengelola. Kayaknya saya kurang bisa mengelola ini, Alisang. Harus belajar lagi. Begitu dapat uang, saya langsung pengen beli spare part sepeda soalnya. Oke, baik. Walaupun waktunya tinggal sedikit, tapi masih ada waktu ya, Minasang. Silakan Minasang. Dari mahasiswa, barangkali ada yang mau bertanya, ya, mau berkomentar, boleh. Silakan. Mau menyampaikan kesan-kesannya juga boleh. Silakan. Mau ngobrol langsung juga boleh, mau tulis di chat juga boleh, nggak apa-apa Minasang. Silakan. Ya, hari ini saya juga sedikit kesan dari saya juga belajar banyak hari ini ya, dari Grace-sang, dari Alisang ya, bagaimana caranya menjadi seorang yang lebih profesional gitu. Seperti yang Grace-sang alami juga ya, tadi saya juga jadi ingat kegagalan-kegagalan saya gitu. Terlalu banyak. Tapi alhamdulillah saya bisa membawa kegagalan-kegagalan itu ke kelas ini, jadi semoga bisa jadi referensi ya. Silakan Minasang dari mahasiswa. Ada yang mau tanya? Mau pakai chat juga boleh. Silakan. Ya, mungkin dari mahasiswa mungkin merasa dengan kemampuannya sekarang itu kayaknya susah gitu ya. Nah, itu dari ceritanya Grace-sang, dari ceritanya Alisang, saya pikir semua itu dimulai dari start. Menurut saya ya, startnya sama semua ya. Kalau saya lihat tadi ceritanya Grace-sang, Alisang juga ternyata, oh sama, saya juga dulu waktu kuliah gitu. Tapi ternyata bisa gitu ya. Jadi kayaknya agak sedikit tenang begitu kalau saya dengarnya ya. Jadi, kalau kita mau berproses ya, oh itu ada yang mau bertanya. Silakan Ajis, silakan.
Sebelumnya terima kasih sama Pak Ali sama Grace, Senpai ya, Sensei ya. Senpai ya. Oke. Senpai Iya. aja. Sebelumnya saya ingin bertanya sih lebih ke personal gitu, kayak sebagai mahasiswa tahun ketiga ini kan dikit lagi udah mau lulus gitu. Tapi saya kayak nggak merasa ada progres gitu, kayak kuliah ini tuh kayak mau di bidang apanya gitu, kayak belum siap sama sekali gitu. Kira-kira saya pengen minta sarannya gitu, kalau misalnya di tahun-tahun akhir gini, apa yang harus kita lakukan gitu sebagai mahasiswa di akhir semester gini gitu, untuk siap masuk ke dunia kerja gitu. Itu aja Ya. sih. Ke siapa nih? Ke Gresang atau ke saya? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke, silakan. Senpai dulu deh, silakan Senpai. Sensei dulu apa Alisang dulu dong yang lebih senior. Kalau boleh tanya sekarang udah level berapa bahasa Jepangnya, Pak? Saya belum tes lagi tapi masih N3. N3 udah dapat ya? Iya. Oke, minimal N3 udah dapat, udah bagus, udah langkah udah bagus ya. Tinggal next-nya itu ambil N2, selesaikan, jangan nunggu lama. Targetnya 6 bulan itu materi selesai di habis. Karena sayang kalau lagi belajar nggak belajar. Maksimalkan waktunya supaya belajar lebih cepat. Oke, terima kasih Alisang. Terima kasih. Silakan Grace, Grace-sang, silakan. Hai, Aji-sang, saya dulu memulainya dengan modal N3 ya. Kemudian saya masuk kursus di JF. Akhirnya setelah 2 kali coba saya lulus N2 dengan nilai yang giri-giri. Ya, jadi saya bukan anak yang Giri-giri cerdas di atas rata-rata. Pas-pasan gitu ya. Pokoknya modal N2 udah deh. Agent itu mungkin mempertimbangkan saya dibandingkan kompetitor itu oke, ada nilai plus gitu ya. Dan satu lagi, kalau kita punya minat bahasa asing lain, misalnya bahasa Inggris, itu juga harus dilatih. Ya teman-teman, karena kadang-kadang klien kita orang Jepang, klien mereka itu bukan cuma orang Jepang, kan ini kan eranya globalisasi. Ada mungkin dari Eropa, dia beli mesin dari Eropa gitu, atau dia punya calon mitra bisnis atau investor dari orang India, Singapura, China, ya. Jadi jangan hanya bertahan di Jepang aja dan berharap rezekinya dari bidang bahasa Jepang gitu. Kalau kita bisa memperluas, kenapa tidak? Ya, justru itu membuat pembedaan diri kita dengan sesama juru bahasa atau interpreter. Jadi kita pertama-tama memang memulainya dengan apa adanya kita, tapi jangan pasrah begitu ya, harus ada usaha. Sekarang banyak kan lembaga yang bikin misalnya Benkyokai untuk lulus N2 atau apa. N2 itu tidak bisa alami begitu saja loh lulusnya. Itu harus disetting. Saya waktu di JF, kerja saya setiap makan siang adalah makan secepat mungkin, lari ke perpustakaan, saya baca buku-bukunya. Mau itu Crayon Shinchan, mau itu Newton, mau itu majalah fashion, atau itu soal-soal JLPT. Itu bacaan saya. Jadi harus senang baca teman-teman. Ya, tambah kosakata. Jangan tunggu udah masuk ke dunia kerja dulu baru membekali diri gitu ya. Mumpung sekarang kita masih banyak waktu daripada browsing atau lihat-lihat konten gitu ya. Yuk kembali ke hal-hal yang konvensional gitu ya. Saya bersyukur dulu nggak terlalu banyak distraction ya Sensei ya. Sosmed apa segala macamnya, kita lebih fokus belajar. Jadi pada saat keluar ya itu kita sudah punya bekal, ada bahasanya gitu ya. Jadi di mana ada yang kelas untuk mengajar N2 gitu ya, ikutin, tambah ilmunya. Kalau kita sudah pede, kita masuk pekerjaan minimal ya, kita masuk perusahaan, kita bisa nyambung ngomong bahasanya dengan mereka gitu, itu agak tenang ya. Saya memulainya dengan tidak seperti itu ya. Saya hanya bermodalkan IP saya. Saya bangga dengan IP saya. Terus terang saya adalah mahasiswa yang cum laude, tapi itu nggak ada apa-apanya pada saat kita masuk kerja. Ya, saya harus menjadi seorang resepsionis, seorang sekretaris GA dulu, baru saya berani menjadi seorang juru bahasa. Jadi teman-teman, ayo jangan tunggu kayak saya, buang waktu sekian tahun dulu baru mulai jadi interpreternya. Dari sekarang udah dapat gambaran, udah gas aja gitu. Sekarang pilih yang mana, mau Onyaku atau Chiyaku. Mulai dari sekarang mengerucut ke situ aja. Minatnya apa? Gitu ya. Mudah-mudahan terjawab.
Terima kasih Grace Senpai dan Pak Ali. Terima Semangat, kasih. semangat Pak Aziz. Baik, Ya, gambar Mas. terima kasih. Sepertinya Alisang ada ini ya, ada schedule yang lain, jadi mau pamit dulu Minasang. Terima kasih Nanti Alisang. jam Belum tanya-tanya 16.10 nih. Pak, masih ada waktu 10 menit lagi. Oh, ada sebelumnya. Oke. Ya, Ya, silakan yang lain. Ada Malik Sang. Oke. Hai Ada Sensei, saya bisa nanya Sensei? dengan siapa? Kevin. Ya? Kevin Sensei. Oh iya, silakan Kevin. Hai, eh, mau bertanya sebelumnya orang untuk kedua narasumber Ibu Grace dan Pak Ali ini orangnya itu emang suka public speaking, emang kayak suka banget gitu ngomong gitu depan orang atau enggak gitu. Soalnya bagi saya tuh kayak ngomong depan orang tuh kayak pressure dan saya sebisa mungkin kerja tuh nggak ada pressure kayak gitu Sensei. Nah sebelumnya orangnya kayak gitu enggak? Satu pesan yang saya dapatkan dari senior saya, dimanapun kamu berada, mulai saja. Gak usah khawatir dengan posisi kamu saat ini. Ketika ada klien yang nolak kamu, cari klien yang lain lagi. Tolak lagi, cari lagi yang lain. Tolak lagi, cari lagi yang lain. Itu yang saya pegang. Jadi nggak usah khawatir. Oh, baik, terima kasih Pak Ali. Tolak, terima lagi ya. Yang penting mulai dulu ya. Iya, mulai. Karena kalau belum mulai, kapan jalannya gitu. Kalau udah mulai, nanti ketemu kok. Kerikil-kerikilnya ada di mana, hambat-hambatannya di mana, itu pasti ketemu. Baik, terima kasih Pak Ali. Silakan dari Grace mungkin. Baik, kalau dari saya, terus terang saya orangnya introvert loh. Nah, saya introvert, saya tidak bergaul dengan apa ya? Itulah kesalahan saya waktu kuliah, teman-teman ya. Saya cuma tahu pergi ke kampus, belajar, pulang. Saya tidak mingle dengan teman-teman di senior saya di misalnya di S1 atau D3 gitu ya. Jadi saya itu kudet dengan program-program gitu ya, kayak pertukaran atau apa, beasiswa gitu ya. Dan saya tidak dekat dengan rektorat. Ya, apa yang terjadi? Kesempatan untuk ke Jepang itu sebenarnya untuk semua orang, tapi dosen saya bilang kalau kamu gitu ya punya network yang luas, dekat dengan orang rektorat, kamu akan lebih dapat rekomendasi gitu. Saya waktu itu tuh cuek banget, saya cuma fokus ke bagaimana menyelesaikan studi saya sebaik mungkin gitu ya. Dan akhirnya waktu saya jadi sekretaris itu kan pekerjaannya tidak teamwork ya. Dan kenapa saya menjadi juru bahasa atau interpreter? Karena saya merasa gregetan waktu misalnya ada pekerjaan yang ditugaskan sama bos saya lewat saya nyuruh orang dia ngerjain terus dia nggak ngerjain, itu saya gregetan. Akhirnya selesai jadi sekretaris saya berhenti, saya mau jadi interpreter karena saya mau bekerja sendiri. Ya, jadi saya bisa pusing sendiri nggak apa-apa. Yang penting saya yang memutuskan bagaimana pekerjaan itu jadinya gitu ya. Semua ada di bawah kontrol saya, kendali saya. Tapi pada saat saya menjadi interpreter, lagi-lagi kita diperhadapkan dengan keluar dari zona nyaman. Ya, semua mata puluhan, ratusan itu memandang kita. Gitu. Tapi kembali lagi ke jam terbang, Kevin Sang. Jam terbang itu melahirkan kepercayaan diri. Belajar itu melahirkan ilmu melahirkan kepercayaan diri. Percaya diri itu yang membuat kita dari jadi introvert menjadi ekstrovert. Ya, bagaimana seorang introvert itu harus membangun suasana pada saat saya mendampingi peserta yang nggak kenal saya, yang nggak pernah keluar negeri, nggak pernah keluar kota, dan nggak tahu bahasa Jepang. Gitu ya, saya harus bikin mereka itu nyaman selama 7 hari. Dan tidak ada keluhan apapun. Bagaimana coba? Kalau saya masih bawakan diri saya introvert, bodo amat gitu ya. Tapi nggak bisa, kita harus keluar dari diri kita harus profesional. Itu tuntutan kerja. Ya, yang pasti menjadi seorang interpreter itu adalah kita jualan jasa. Jadi kita harus paham bahwa kita ada untuk menolong. Nah, dengan pemikiran bahwa kita adalah menolong, maka kita tidak grogi, kita tidak takut lagi gitu loh waktu menghadapi tugas yang berat. Karena tujuan kita tuh mau menolong klien itu supaya bisa berkomunikasi seperti itu ya. Kita memang tidak bisa menjalani hidup ini sesuai dengan yang kita mau. Saya introvert, saya maunya
jadi penerjemah buku aja seumur hidup gitu ya. Ya boleh-boleh aja sih kalau misalnya teman-teman memang panggilan hidupnya pengen jadi penerjemah buku. Cuman alangkah sayangnya kalau teman-teman tidak merasakan apa yang saya rasakan gitu loh. Jadi saya sendiri waktu lulus itu cuma 3 dari angkatan saya lulus angkatan bareng dengan saya tahunnya. Dan sekarang waktu saya bertemu lagi dengan mereka, mungkin cuma saya yang jadi interpreter. Yang lainnya mungkin Japanese speaking staff, berapa tahun kemudian menikah dan resign. Dan ilmunya tidak dipakai. Dan saya merasa bahwa itu sayang sekali ya, padahal yang namanya nerjemahin jam-jaman itu, waduh gitu loh, lumayan banget rate-nya teman-teman. Jadi jangan pikirkan, saya nanti dari introvert bagaimana. Pikirkan aja kalau saya berusaha merubah diri saya, jadi lebih baik gitu kan, ada sesuatu yang akan saya dapat yang besar di depan sana. Worth it kan? Jadi teman-teman tidak terlalu memikirkan bagaimana nantinya. Itu semua setimpal kok dengan pengorbanan kita yang kita dapat nanti sebagai interpreter ya. Baik, terima kasih Bu Oke. Grace. Berarti Iya. dia kayak sampai sama kayak Pak Ali, kayak jalan terus seiring dengan jalannya itu ya jadi bisa Ya, pede. betul. Saya berubah sekali kok. Saya yakin semua orang, apalagi yang asalnya memang awalnya suka jadi pusat perhatian, suka bergaul, suka berteman, pasti gampang jadi interpreter itu ya. Karena itu apa ya, kita seperti menjual personality kita sebenarnya. Selain kemampuan kita, karakter kita, attitude kita itu yang kita jual ke klien kita gitu. Jadi saya dapat job kadang bukan semata-mata karena kemampuan saya loh, karena di luar sana banyak interpreter yang lebih jago daripada saya, gitu ya. Tapi kenapa ada klien yang loyal dengan saya? Itu yang pasti berhubungan dengan kepribadian, gitu. Jadi teman-teman kita juga harus memperbaiki kepribadian kita, bukan cuma skill kita aja, gitu ya. Termasuk interpersonal skill, pintar-pintar bergaul, berkenal dengan orang yang asing. Harus cepat itu membangun chemistry, ya. Jadi jangan diem-dieman aja gitu sama kliennya, nggak bisa. Kita harus, tapi sopan, jangan so akrab, begitu. Oke. Sip, Kevin, terima kasih banyak. Terima kasih Grace-Sang dan Alisang yang sudah menjawab. Silakan, masih ada waktu sedikit lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan, mumpung ada nih Grace-Sang sama Alisang. Silakan dimanfaatkan waktunya. Ada? Silakan. Ya, untuk mahasiswa yang merasa bingung harus bagaimana menyiapkan dirinya di Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang ini banyak sekali program yang sedang berjalan minasang. Program Koryukai ya, acara ngobrol-ngobrol, terus program-program magang ya, itu banyak sekali program yang sedang berjalan. Jadi kalau bingung harus gimana, ikut aja itu dulu. Ya, supaya nggak nyesel dan supaya bisa menyiapkan dari sekarang. Kalau misalnya kita siapkan dari sekarang, nanti pas lulus itu pilihan kita banyak minasang. Jadi nggak kayak saya dulu waktu lulus itu pilihannya sedikit minasang ya, karena tidak ikut kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi silakan minasang bisa aktif ikut kegiatan yang ada di prodi dulu. Kalau misalnya bingung harus ngapain. Silakan minasang, ada lagi yang mau ditanya? Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin dari pemateri ada yang mau disampaikan lagi? Ada sedikit tambahan dari saya. Silakan, Grace. Iya, tadi kan saya bilang pekerjaan saya pernah menjadi sekretaris dan interpreter. Teman-teman percaya nggak, dulu waktu seorang teman saya orang Jepang ngekos di rumah saya, dia bilang, Grace, kamu mau nggak jadi sekretaris di kantor saya? Saya masih mahasiswa loh waktu itu, dan IP saya bagus. Saya bilang apa? Nggak berani. Terus saya bilang, jadi interpreter aja. Nggak berani. Dan sekarang saya adalah orang yang nggak tahu malu gitu ya, di depan orang, bicara dengan suara yang keras, menikmati pengalaman yang menyenangkan sekali teman-teman ya. Jadi nggak kebayang sama saya itu, saya akhirnya jadi sekretaris dan interpreter. Jadi teman-teman jangan berpikir terlalu gimana gitu ya, jangan takut dengan masa depan, karena langkah pertamanya kan belum kita jalani gitu ya. Persiapkan aja. Kalau kita sudah ada contoh di depan sana, ya minimal jadikan itu sebagai role model kita, gitu ya. Saya ingin jadi seperti dia. Kalau dia bisa, saya pasti bisa. Itu yang harus ditangkap nih dari sharing-sharing rangkaian Kijang Goes to Campus ini.
gitu ya. Justru teman-teman harus berpikirnya begini, saya ingin jadi juru bahasa atau jadi penerjemah. Saya ingin jadi juru bahasa yang seperti apa, yang Gembakah atau yang Office atau yang apa atau yang apa. Jadi lebih ke situ ya teman-teman ya. Mudah-mudahan jangan ada lagi galau saya jadi apa nanti gitu ya. Percaya deh kalau kita mengaplikasikan bahasa Jepang apapun juga pasti ada pekerjaan kita. Ya, kurang. Interpreter di luar sana itu sangat dibutuhkan. Ya, masih kekurangan. Bahkan saya masih terima job sebagai bahasa Inggris, teman-teman. Ya, Inggris dan Jepang. Jadi banyak saking butuhnya mereka gitu ya. Kita bisa dipakai di dunia 2 bidang gitu, teman-teman. Jadi apalagi sekarang nih kelas terjemahan. Saran saya, teman-teman serius menjalani mata kuliah terjemahan. Karena kalau teman-teman ternyata kuat di situ, itu tuh bekal. Ya, saya sekarang pun menerjemahkan dalam kepala saya itu, saya masih mengacu kok sama teori-teorinya dosen saya dulu, sensei saya yang dulu, gitu ya. Tapi yang pasti biasakan berbicara dengan orang Jepang langsung, supaya pede, gitu ya. Dan lebih shizenteki, lebih natural bahasa Jepangnya. Kalau kita pakai grammar yang di buku textbook kita itu lucu gitu bahasa Jepangnya teman-teman ya. Oke, semangat semua ya, semoga sukses. Terima kasih Grace. Dari Alisa mungkin terakhir ada yang mau disampaikan? Ya, saya ketemu teman di Bandung ya. Ya itu IP-nya pas-pasan padahal kata dia. Tapi dia sekarang jadi juru bicara di Jepang ya, di daerah mana gitu ya. Saya lupa. Soal yang dia bilang berani coba. Udah, itu aja, jangan banyak pikir, coba aja dulu. Nanti hasil mah itu yang beliau sampaikan. Saya juga belajar banyak hal dari beliau ya. Itu aja. Terima kasih, saya izin live duluan ya karena ada terima kasih banyak Alisang. Terima kasih Alisang. Di WA atau di email juga boleh ya seputar karir di perusahaan. Ya. Nanti minta itunya Alisang, PPT-nya dikirim ke saya. Oke, siap. Terima kasih banyak Hari Sensei. Sama-sama. Terima kasih Sensei. Selamat bekerja lagi. Assalamualaikum. Oke. Baik. Terima kasih Alisang sudah memberikan ininya ya pandangannya. Terus seperti yang tadi disebutkan Graceang juga ya memang harus berani. Saya juga langkah awal saya sebagai penerjemah juga karena ini dorongan ekonomi minasang. Saya sering cerita ya di di kelas bahwa ini kalau udah keluar dari kuliah mau nggak mau harus menghidupi diri sendiri minasang. Nah itu dorongan itu juga bisa dimanfaatkan ya. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah hadir di sini, Graceang yang sudah memberikan sama-sama Sensei. Terakhir sebelum kita tutup kita foto bersama dulu ya. Minasang minta tolong ini kalau berkenan coba kameranya minasang coba dinyalain supaya wajah ganteng dan cantiknya bisa kelihatan, bisa saya foto ya. Oke, terima kasih banyak. Sip. Oh, sip. Terima kasih ya. Oke, saya foto ya. 1, nanti kalau pas 3 itu mohon freeze ya minasang ya. 1, 2, 3. Baik. Torimashita, sudah saya ambil. Saya ambil sekali lagi kali ya. Sekali lagi minasang, sekali lagi. Gaya bebas. 1, 2, 3. Hai. Oke, torimashita. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Sensei. Terima kasih teman-teman. Sebelum ditutup, saya sampaikan bahwa nanti di hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022, jam 4:20 minasang. Ada lagi minasang kegiatan seperti ini ya di mata kuliah Hongyakutsuyaku 2 di hari Sabtu. Pematerinya adalah ada 2 orang lagi minasang. Yang pertama namanya Esti Purwitasari. Ini juga lulusan Unsada minasang. Esti Sang ini sedang bertugas sebagai interpreter in-house. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi referensi lagi ceritanya. Terus ada juga Andika Sang. Nah, Andika Sang ini sedang menjadi interpreter di yayasan atau Kumiai SDM Sumber Daya Manusia di Jepang minasang. Jadi Andika Sang ini juga akan menceritakan
tentang kebutuhan interpreter untuk kedepannya minasang. Jadi pengalaman mungkin ini dekat sekali dengan minasang dua orang ini, sama seperti halnya dengan yang hari ini minasang. Kemudian nanti Zoom-nya juga pakai link yang sama, jadi silakan bisa langsung bergabung. Baik, itu saja untuk hari ini ya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Grace-sang sudah meluangkan waktunya, Ali-sang juga. Sama-sama Sensei, terima kasih sudah dikasih kesempatan. Semoga bermanfaat. Banyak. Betul, semoga bermanfaat ya, bisa dengar ceritanya dari sudut pandang praktisi yang lain ya. Jadi semoga bermanfaat ya. Itu saja hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukasama desu. Bye bye. Terima kasih. Otsukasama deshita. Terima kasih banyak Senpai. Sensei. Arigatou gozaimashita. Terima kasih. Gambatte ne. Bye bye. Hai. Arigatou gozaimasu.